Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Perkenalkan, nama saya Rudianto dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa materi yang telah diajarkan pada mata kuliah teori akuntansi yang diajarkan oleh Pak Habib. Oke, saya mulai saja. Yang pertama, pengembangan teori akuntansi. Filsafat ilmu yang digunakan dalam penelitian akuntansi. Jadi filsafat ilmu adalah cabang dari filsafat yang banyak digunakan sebagai pijakan untuk membangun ilmu yang merupakan bagian dari epistemologi atau filsafat pengetahuan yang secara spesifik mengkaji hakikat ilmu atau pengetahuan ilmiah. Itu menurut Surya Sumantri. Dan filsafat ilmu merupakan salah satu cabang filsafat yang telah banyak digunakan oleh pakar akuntansi untuk pengembangan teori akuntansi. Dan ini di bawahnya merupakan teori juga. Berikutnya, perumusan teori. Dalam perumusan teori, menurut Belkau dan Hendriksen dan Breda serta Wolf et al. Menyatakan bahwa akuntansi memenuhi hakikat dan kaidah-kaidah sebagai suatu ilmu yang memiliki teori. Tujuan utama dari teori akuntansi adalah menyajikan suatu rangka untuk menjelaskan dan memprediksi, to the predict dan explain, perilaku, kejadian-kejadian atau praktik-praktik akuntansi, termasuk juga praktik auditing. Di bawahnya juga demikian. Dan ini pengertian teori secara umum dan ruang lingkup struktur teori akuntansi. Jadi ada pengetahuan ilmu. Pertama adalah proses aktivitas penelitian. Yang kedua adalah proses sebagai prosedur, metode ilmiah. Dan yang terakhir sebuah produk pengetahuan sistematis. Ini di bawahnya Lowes menyimpulkan bahwa filsafat ilmu dapat digolongkan dalam 4 konsepsi ya. Ini dia konsepsinya. Struktur teori akuntansi. Struktur teori akuntansi mencakup 5 kelompok unsur ya. Yang pertama, jenis-jenis sasaran. Objek sasaran yang meliputi objek material terdiri dari abstrak, benda fisis, jasad hidup, gejala rohani, peristiwa sosial, dan proses tanda, dan objek formal yaitu pusat perhatian. Yang kedua ada bentuk-bentuk pernyataan meliputi deskripsi, preskripsi, eksposisi pola, dan rekonstruksi historis. Yang ketiga, ragam-ragam proposisi meliputi asas ilmiah, kaidah ilmiah, dan teori ilmiah. Dan keempat, ciri-ciri pokok meliputi sistematisasi, keumuman, rasionalitas, objektivitas, verifiabilitas, dan komunalitas. Dan yang terakhir, pembagian sistematis. Oke, itu adalah pengembangan teori akuntansi. Berikutnya, sekarang kita ke rangka konseptual. Rangka konseptual di sini harusnya kelompok 2. Oke. Pengertian rangka konseptual menurut Phelps
Rangka konseptual merupakan suatu konstitusi, suatu sistem yang koheren, terpadu dari tujuan dan prinsip dasar yang dapat mendorong standar yang konsisten dan yang menjelaskan sifat, fungsi serta keterbatasan akuntansi keuangan dan laporan keuangan. Keduanya perlunya rangka konseptual. Mengapa diperlukan rangka konseptual? Karena ini merupakan ada 4 poin. Berikutnya tujuan rangka konseptual. Tujuannya ya diharapkan pelaporan keuangan bisa memberikan informasi yang bermanfaat bagi investor dan kreditor dan pemakai lainnya. Agar untuk pengambilan keputusan dapat tercapai ya, dan kredit dan keputusan yang sejenisnya. Karakteristik pertama yang diperlukan untuk pengambilan keputusan. Yang pertama, relevan, batas waktu, kemampuan prediksi, nilai umpan balik. Dan kedua ada reliability, dapat diverifikasi, menunjukkan kebenaran dan netral. Pengambilan rangka konseptual. Proses pengambilan keputusan, pertama teori akuntansi, setelah itu sistem akuntansi, prediksi model yang digunakan dan model keputusan. Itulah tentang rangka konseptual. Berikutnya konsep aset. Konsep aset menurut APB, aset adalah sumber-sumber ekonomi perusahaan yang diakui dan diukur sesuai dengan prinsip-prinsip berterima umum, termaksud beban tanggungan tertentu yang tidak berbentuk sumber ekonomi. Menurut FAS, aset adalah manfaat ekonomi yang mungkin terjadi di masa mendatang yang diperoleh atau dikendalikan oleh suatu entitas tertentu akibat transaksi atau peristiwa masa lalu. Pengukuran dan pengakuan aset. Menurut PSAK nomor 16 paragraf 7 menyatakan bahwa aset tetap harus diakui jika hanya pertama, besar kemungkinan manfaat ekonomi yang berhubungan dengan aset tersebut akan mengalir ke perusahaan dan biaya perolehan aset tersebut dapat diukur secara andal. Kriteria pertama dipenuhi apabila tingkat kepastian aliran manfaat ekonomis pada saat pengakuan awal. Pada umumnya kriteria ini dapat dipenuhi apabila risiko dan imbalan kepemilikan aset tersebut telah diterima oleh perusahaan. Pengungkapan serta penyajian aset. Pengungkapan aset menurut Suwarjono, pengungkapan secara konseptual merupakan bagian integral dari pelaporan keuangan serta secara teknis pengungkapan merupakan langkah akhir dalam proses akuntansi, yaitu penyajian informasi dalam bentuk seperangkat penuh statement keuangan. Pengungkapan serta penyajian. Jadi ini menurut PSAK. Ini laporan neraca jenis-jenis aset tetap disajikan dalam neraca diantaranya tanah, bangunan, kendaraan, peralatan, inventaris kantor. Kedua, laporan laba rugi. Jadi dalam laporan rugi dilaporkan biaya pemeliharaan dan reparasi sehari-hari, juga beban penyusutan dan merupakan pengakuan atas penggunaan manfaat potensial dari suatu aset. Dan yang terakhir ada keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian atau pelepasan aset tetap.
Dan ketiga, laporan arus kas, yaitu pembayaran sejumlah kas untuk memperoleh aktiva tetap. Dan bagian B, penerimaan kas dari penjualan aktiva tetap. Baik, itulah dari bagian konsep aset. Kemudian kita masuk di konsep liabilitas. Konsep liabilitas. Jadi liabilitas adalah utang, merupakan pengorbanan manfaat ekonomi di masa yang akan mendatang akibat transaksi atau kejadian masa lalu suatu badan usaha perusahaan masa terkini. Ciri-ciri utang: pertama, keharusan sudah ada saat sekarang. Kedua, akan terjadi harus keluar di masa yang akan datang. Dan ketiga, transaksi atau kejadian yang menimbulkan keharusan telah terjadi di masa lalu. Jadi utang, jenis utang ada utang lancar, jangka pendek, dan utang jangka panjang. Di utang lancar atau jangka pendek merupakan kewajiban yang diperkirakan akan diselesaikan dalam siklus operasi 12 bulan. Ini jenis utang lancar. Utang panjang, utang jangka panjang merupakan kewajiban yang akan dilunasi dalam periode lebih dari 1 tahun atau 1 periode akuntansi, dilihat dari tanggal laporan keuangannya. Merupakan utang jangka panjang obligasi. Oke, itulah bagian dari konsep liabilitas. Berikutnya konsep ekuitas. Konsep ekuitas menurut IAI akuntansi adalah hak residual atau aktiva perusahaan setelah dikurangi dengan kewajiban. Jadi ekuitas sama dengan aktiva kurang kewajiban. Ekuitas adalah hak sisa terhadap aktiva suatu entitas setelah dikurangi hutang menurut FAS. Komponen ekuitas: modal setoran terdiri dari modal yuridiksi, legal kapital, yang dihitung berdasarkan nilai pari menunjukkan aktiva neto yang tidak dapat didistribusikan, kelebihan nilai di atas nominal diakui sebagai EGIO saham. Berikutnya adalah laba ditahan terdiri dari laporan rugi, penyusunan periode sebelumnya, dan dividen. Yang terakhir, penyusunan modal sebelum terrealisasi. Teori akuntansi, jadi ada proprietary theory, entity theory, residual equity theory, enterprise theory, dan fund theory. Komponen ekuitas pemegang saham, ya, ini adalah gambarannya. Baik, itu adalah konsep ekuitas. Kemudian sekarang kita masuk di konsep penghasilan. Jadi penghasilan adalah suatu penambahan aktiva atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan entitas yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal. Jadi penghasilan itu meliputi pendapatan atau keuntungan. Pendapatan, dua pendekatan
terdapat dua pendekatan pendefinisian penghasilan. Yang pertama pendekatan sumber dan pendekatan tambahan. Ini adalah pengakuan dan pengukuran penghasilan. Ada 3 poin. Oke. Itu adalah konsep penghasilan. Berikutnya pengungkapan dan laporan keuangan. Pengungkapan laporan keuangan. Jadi laporan keuangan adalah suatu ringkasan dari transaksi keuangan yang terjadi selama 1 tahun. Buku bersangkutan yang berguna bagi pemakai laporan keuangan dalam pengambilan keputusan. Penyedia informasi menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi. Jenis-jenis laporan keuangan, yang pertama adalah laporan laba rugi, neraca, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan. Pengungkapan laporan keuangan terdapat 3 konsep ya. Pengungkapan yang cukup, pengungkapan yang wajar, pengungkapan yang lengkap. Tujuan pengungkapan laporan keuangan ada 6 poin. Bisa lihat. Dan manfaat pengungkapan laporan keuangan bagi kepentingan perusahaan, investor, dan kepentingan nasional. Itulah bagian dari pengungkapan laporan keuangan. Berikutnya kita masuk di materi konsep laba. Konsep laba. Jadi laba merupakan suatu pos dari dasar yang penting dari ikhtisar keuangan yang memiliki berbagai kegunaan dalam berbagai konteks. Jadi laba pada umumnya dipandang sebagai suatu dasar bagi perpajakan, determinan pada kebijakan pembayaran dividen, pedoman investasi, serta pengambilan keputusan dan unsur prediksi. Jadi itu adalah konsep laba. Jadi konsep laba secara ekonomi dan akuntansi. Jadi ini perbedaannya menurut konsep laba, akuntansi. Ada poin-poinnya, ada 6. Dan ini menurut ekonomi. Jadi perbandingannya cukup membedakan. Jadi itu adalah konsep laba. Baik, sekarang poin materi terakhir yaitu akuntansi perubahan biaya. Jadi akuntansi perubahan biaya atau harga adalah perlakuan akuntansi terhadap perubahan atau selisih harga. Pengertian perubahan harga menurut para ahli adalah perbedaan jumlah rupiah yang dapat digunakan untuk membeli barang atau jasa yang sama pada waktu yang berbeda. Jadi perubahan harga menimbulkan masalah bagi akuntansi dalam hal penilaian, unit pengukuran, dan kapital. Jadi ini adalah akuntansi daya beli konstan. Teknik pengukuran, jadi ada 5. Standar akuntansi perubahan harga menurut SFAS nomor 33, pelaporan berbasis kos sekarang dan daya beli konstan diwajibkan untuk perusahaan yang memenuhi kriteria. Baik, itulah hasil presentasi saya.
Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan dan terima kasih.